Apa yang mengacaukan perkara Anda? Enggak segala sesuatu itu kita perlu doakan. Ada hal-hal tertentu itu yang auto delete, yang terbuang sendiri. Janganlah bawa ke ruang doamu perkara sia-sia. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Indahnya saat teduh bersama kita tidak bergumul sendiri. Apa-apa kita bawa ke hadapan Tuhan dan bersama saudara seiman, bersama saudara sevisi. Tak ada seorang pun di antara kita boleh merasa lonely. Kita tidak perlu merasa sendirian menghadapi semua tantangan karena Tuhan bersama kita dan ada orang-orang yang mendoakan. Saya berikan judul hari ini tentang doa, berdoa sampai merasa menang. Bolehkah doa pakai perasaan? Boleh dong, perasaan itu pun ciptaan Tuhan. Saya membiasakan diri untuk tidak berhenti atau gampang menyerah berdoa sampai saya rasakan ada terobosan dalam roh saya. Jadi Tuhan itu baik ya. Kita nggak akan berdoa terus selama-lamanya tanpa ada satu titik temu. Di dalam Kristus selalu ada satu titik cerah di mana Tuhan berkata, cukup doamu, kamu sudah menang di dalam rohmu. Karena itu jangan tinggalkan ruang doa Anda sebelum Anda merasakan seperti ada kelepasan. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu atau sedang dalam pergumulan. Saya ajak kita melihat Mazmur 56 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Jikalau 5 ayat sebelumnya saya pernah bahas di saat teduh yang dulu, beberapa minggu yang lalu, mari kita sekarang lanjutkan, tapi dengan topik berbeda. Saya kasih judul berdoa sampai merasa menang. Ayat 6 kita baca, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip-ngintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah. Berhenti di sini dulu, sedikit refresh memory. Dulu pernah saya ajari, kenapa sih Daud itu merasa dikejar-kejar? Karena memang dia sedang dikejar dan diburu, seperti buronan, seperti hewan buruan. Kalau Anda baca 5 ayat pertama tadi, apalagi di ayat pertama, di sana Daud sedang ditangkap oleh orang-orang Filistin di Gat. Kenapa dia ada di teritori musuh? Karena saudara dan sahabatnya memusuhi. Tidak lain orang-orang Israel menjadikan dia buronan. Khususnya Raja Saul yang menginisiasi semua kebencian terhadap Daud dengan segala fitnah. Daud itu dikejar bagaikan hewan. Dia mau dibunuh oleh lawan dan dibunuh oleh kawan. Daud ini kasihan. Miktam dari Daud ini adalah Mazmur Daud ketika dia sedang berada di dalam masalah besar. Jadi kita tahu sekarang dia kiri kanan tidak berkutik, maju kena mundur kena, dia terhimpit, musuh sekelilingnya. Dia nggak tahu siapa lagi kawan, siapa lagi lawan. Kalau kita baca sekarang ayat 6, saya coba jelaskan. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkara, aku kata Daud. Daud mengeluh. Bolehkah kita berdoa, dalam doa kita mengucapkan keluhan? Boleh, asal doa tidak diakhiri dengan keluhan. Doa harus diakhiri dengan kemenangan. Daud di sini mengeluhkan berat sekali beban. Sepanjang hari mereka ini siapa? Ya semua. Kadang-kadang kita merasa semua orang menentang kita. Kadang-kadang kita merasa semua manusia membenci kita. Gak apa-apa sih, kadang-kadang perasaan itu valid. Meskipun tidak objektif, kita kan belum ketemu semua orang di dunia. Tapi kita merasakan dunia menghimpit kita. Kita gak akan ada jalan lagi. Seolah-olah gak ada jalan keluar. Mau kemana nih lari? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Garis bawahi kata sepanjang hari. Boleh nggak kita merasa semua orang memusuhi? Boleh, tapi jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Silahkan kalau kita merasa kita orang paling malang di dunia, asal jangan mengasihani diri isi doa kita. Selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihimu, dan dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di akhir doa,
kita mungkin nggak merasa sebagai korban. Doa yang benar itu berujung kemenangan. Mungkin awal-awal kita masuk dalam doa dengan keluhan, tapi kita tidak boleh exit doa tanpa janji dari Tuhan. Mungkin awal mula kita merasa kita sendirian, tapi setelah kita sembahyang, setelah kita memanggil nama Yesus, tiba-tiba aneh, kita merasa seperti mayoritas. Tadi yang kita rasakan minoritas, tapi waktu kita aminkan doa kita sendiri, kita menjadi lebih dari pemenang. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Beritahu pada diri sendiri, kenapa sih kita stres seharian? Gak perlulah. Kalau kita lagi stres, berdoalah. Stres gak bisa tahan dalam doa. Sebab orang yang berdoa sungguh-sungguh mencari hadirat Allah pasti menemukan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan tidak bisa stres lama-lama. Jadi tanya pada diri sendiri, why bete all day? Kenapa saya harus bete seharian? Bete itu ya bahasa slangnya ya, itu bahasa anak muda. Bete itu harus pilih-pilih. Stres itu harus selektif. Pastikan kita itu, yang kita jadikan stres itu real dangers atau bahaya yang nyata. Bukan bahaya yang imaginary, bukan yang dari imajinasi. Kalau Daud sih, tantangan yang dihadapi itu sungguhan. Kiri ketemu Filistin, kanan ketemu Raja Saul dan pasukan. Betul-betul Daud itu ngalami bahaya nyawa. Mereka mau bunuh Daud. Saul tidak tahan lagi untuk melakukan sesuatu terhadap anak muda ini. Orang Filistin benci, mereka punya dendam pribadi. Goliat siapa yang bunuh? Daud tidak punya yang namanya musuh imajinasi. Musuhnya nyata, musuhnya real. Pastikan kalau Anda memang harus stres seharian, pastikan stres Anda itu karena sesuatu yang nyata betul, bukan sesuatu yang diada-ada. Janganlah dibawa-bawa dalam stres lah perkara-perkara yang nggak prinsip, perkara-perkara yang maya, sesuatu yang sifatnya di pikiranmu, bukan sesuatu yang nyata. Yang gitu-gitu nggak usah lah. Dalam bahasa Inggrisnya saya suka ngomong gini pada diri sendiri, don't sweat the small stuff. Jangan perkara-perkara kecil langsung keringatan. Tolong disayang itu keringat rohaninya. Jangan dikit-dikit kita berpeluh darah. Yesus tuh berpeluh darah di Getsemani karena dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Tapi waktu Yesus dihadapi dengan ahli Taurat, orang Farisi, dicerca, dimaki, dia nggak anggap sesuatu. Tidur ya tidur. Sewaktu Yesus tidur di perahu, makan ya makan. Waktu dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Nggak dibawa dalam pikiran. Jangan dikit-dikit kita stres. Jangan dikit-dikit kita depresi. Apa-apa dipikiri. Nggak usah lah ya. Nggak perlu yang gituan. Hidup cukup berat, kenapa memperberatnya lagi? Nggak usah. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, ini problema asli. Bukan yang diada-ada. Apalagi kalau kita khawatir orang lain mikir apa, temanku nggak suka, misalnya anak remaja, aku nggak diterima sama segerombolan teman-teman itu. Dengan atau tanpa mereka, you are fine, thank you. Tanpa orang-orang ini mungkin yang memaki-maki Anda tidak usah disukai seluruh dunia untuk Anda happy. Dengan atau tanpa orang-orang tersebut, berkati saja, Anda fine-fine saja. Nggak apa-apa kok, sungguhan. Yang gitu-gitu nggak usah dirasa. Itulah sebabnya ayat 6 di sini mengajari pada kita, sepanjang hari apa yang mengacaukan perkara Anda. Kadang-kadang kita perlu seorang teman sejati menepuk pundak kita dan berkata, you don't have a problem bro. Kamu tuh gak punya masalah. Masalahmu itu semuanya hanyalah sesuatu yang hanyalah persepsi, sesuatu yang ada di dalam benak pikiranmu. Gak ada itu. Ada orang yang gak ada masalah, cari masalah. Gak usah. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkara, aku tanya pada diri sendiri. Apa yang mengacaukan perkara Anda? Gak segala sesuatu itu kita perlu doakan. Ada hal-hal tertentu itu yang auto delete, yang terbuang sendiri. Janganlah bawa ke ruang doamu perkara sia-sia. Karena itu di ayat berikutnya dijelaskan, siapa yang harus kita lawan atau apa yang harus kita doakan. Mereka mau menyerbu
Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Fokuskan doamu pada intentional enemies atau musuh yang nyata, sesuatu yang sungguh-sungguh membahayakan hidup rohanimu, yang membahayakan pernikahanmu, yang meresikokan hubunganmu dengan Tuhan dan dengan keluarga, atau sesuatu yang Anda perlu waspadai. Jikalau Anda peduli akan karir Anda sendiri, jangan sampai hal-hal itu nanti akan merusak karirmu atau menghancurkan reputasi. Fokuskan doamu pada intentional enemy atau musuh yang asli. Daud menyebut mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Ini kesengajaan, bukan sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang dibayangkan. Tapi segala sesuatu yang terbukti, segala perkara yang bisa membahayakan. Makanya itu kita perlu minta hikmat dalam peperangan rohani hidup kita. Kita perlu minta hikmat Allah, karena tidak semua enemy musuh kita itu orang. Bahkan gak tentu yang kita anggap musuh itu sungguhan musuh kita di mata Allah. Kadang-kadang kita itu bisa main blaming atau menyalah-nyalahkan. Padahal yang kita salahkan itu bukanlah duduk perkara. Itu bukanlah akar permasalahan. Jangan sampai kita juling rohani. Makanya itu, mintalah hikmat dulu, Yakobus pasal 1. Kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat. Kadang-kadang kita berdoa gak dapat sesuatu karena kita salah doa. Doa itu gak boleh dibuat doa gak boleh sembarangan. Doa itu susah-susah gampang. Dibilang gampang, doa itu perlu disiplin rohani. Dibilang susah juga enggak sih. Doa itu, Tuhan itu sebatas doa. Asal kita punya hati, Tuhan pasti mau ditemui. Tapi yang membuat doa itu sangat-sangat seni adalah kita nggak boleh asal-asal doa, lalu seperti petinju meninju sembarangan di udara. Doa nggak punya target, nggak jelas untuk apa. Minta hikmat dulu. Makanya saya senang sekali kalau masuk hadirat Allah, saya nyanyi. Meskipun nyanyi itu juga bisa berdoa, tapi nyanyi itu sebagian besar memuji. Memuji itu nggak perlu hikmat gimana, memuji itu luapan hati, menyembah itu alami. Saya suka sekali untuk memuji, menyembah dulu, lalu baca Alkitab dulu. Waktu saya baca Alkitab, hati saya sudah berada di kompasnya Tuhan. Roh Kudus tuntun saya, jadi doa saya itu nggak ngawur. Jangan sampai kata-kata firman di Yakobus, kamu berdoa nggak dapat apa-apa, karena yang kamu doakan hendak kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Alias doamu ngawur. Kita tengking-tengking yang bukan musuh. Masa orang kita tengkingi? Kadang-kadang musuh kita itu justru bukanlah darah dan daging. Efesus 6 ayat 12 nggak usah dibuka, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kadang-kadang musuh kita itu di dalam selimut. Kadang-kadang musuh kita adalah kedagingan kita sendiri. Karena itu, waktu Daud berkata, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Dia sudah recognize his enemy. Dia sudah mengenali musuhnya dia. Itu siapa? Siapa yang harus dia waspadai atau apa? Daud sudah tahu siapa mau menyerbu, siapa mengintip, siapa amat-amati langkahnya. Kalau kita disalahi orang, ya kadang-kadang musuh kita yang paling bahaya adalah reaksi kita yang salah. Pada waktu kita misalnya sedang di dalam satu persoalan, mungkin musuh kita bukanlah duduk masalah persoalan itu, bukanlah masalah itu sendiri. Mungkin yang perlu kita waspadai pada waktu kita mengalami sebuah permasalahan bukan tantangan di depan kita, tapi bisa jadi cara komunikasi yang salah. Sangat mudah musuh itu tidak kelihatan. Atau bisa jadi ya, situasi ini kita mau coba robah, nggak bisa-bisa, kita udah berusaha, nggak ada perubahan juga. Ternyata musuh kita nggak kelihatan, betul-betul roh-roh jahat di udara. Setelah kita berdoa, apalagi berpuasa, tiba-tiba situasi berubah. Tadinya hal-hal yang sifatnya tidak bisa ditembus, begitu aja Tuhan buka jalan seperti Tuhan membelah Laut Merah.
Sometimes our enemy is prayerlessness. Musuh kita sesungguhnya adalah malas berdoa. Waktu kita berdoa, Tuhan buka jalan. Tadi kita berusaha semalam-malaman pancing ikan, nggak dapat apa-apa. Tapi setelah kita berdoa, seolah mendengarkan suara sepoi-sepoi basah, tebarkan sebelah kanan, langsung dapat 153 ikan-ikan besar pula. Kita harus mengerti, minta hikmat Tuhan. Gak ada satu orang pun masalahnya sama dengan orang yang lain. Minta hikmat Roh Kudus. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Fokuskan doamu pada musuh-musuh yang sungguh. Jangan Anda terpancing sama apa-apa waktu berdoa, minta hikmat Allah. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Ayat 8. Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Daud tidak termotivasi oleh dendam. Daud tahu siapa dirinya. Daud tahu bahwa dia adalah raja yang dipilih oleh Allah. Di atas kepalanya masih ada memori basah urapan minyak dari tangan Samuel sang nabi. Daud tahu bahwa ini bukan urusan pribadinya. Orang-orang yang hendak membunuhnya, Saul lah, orang Filistin lah, mereka sedang menentang kerajaan Allah. Makanya Daud berkata, runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Ini bukan dendam kesumat. Daud berkata, Tuhan belalah. Engkau tahu bahwa aku punya misi. Engkau tahu bahwa atas hidupku ada rencana Allah. Tuhan, aku tidak boleh dibinasakan. Tuhan, Engkau tahu tujuan hidupku. Motivasi Daud bukanlah marah. Tapi Daud di sini tidak mau mengalah. Dia tidak mau menyerahkan yang namanya rencana Bapa. Dia tidak mau menyerahkan mahkotanya. Dalam hal ini Daud tidak boleh kalah. Dia berkata, Tuhan, belalah hamba-Mu. Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mengasihani diri sendiri. Demikian pula tidak ada yang namanya amarah. Daud tahu jelas ketika dia berdoa, dia tahu tujuan Allah atas hidupnya. Dan dia juga tahu kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan dia berdoa berdasarkan tujuan, berdasarkan kehendak Allah yang dia ketahui. Tapi kalau dia tidak mengerti tujuan hidupnya, dia tidak sadar kehendak Allah, jangan-jangan doanya malahan menjadi dosa. Berapa banyak di antara kita, doa kita ngawur, doa kita semprot kiri, semprot kanan, doa kita sikat sini, sikat sana. Doa kita marah-marah, kecewa-kecewa. Doa kita itu bukan doa, hanya diisi dengan self-pity atau rasa mengasihani diri sendiri. Air mata kita pun tidak asli, tidak terhitung, tidak terdaftar di hadapan Allah. Karena air mata kita air mata sia-sia. Apa yang kita tangisi pun kita nggak ngerti. Jangan begitu. Kalau kita berdoa itu harus penuh tujuan. Kita harus tahu kehendak Allah. Kalau kita minta pembelaan, janganlah personal. Bela aku Tuhan, aku nggak terima. Doa gitu nggak akan didengar. Itu yang disebut doamu tidak dikabulkan karena kau berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau kita minta pembelaan karena kita yang nggak terima, doa seperti itu tidak akan terdaftarkan. Tapi kalau kita minta pembelaan karena misi Tuhan atas hidup kita, karena tujuan kita jelas, karena kita tahu kehendak Allah. Lord, aku serahkan pekerjaanku yang sedang bermasalah. Karena aku tahu ya Tuhan, ada Engkau dalam pekerjaanku. Di dalam pekerjaanku ada nubuatanmu. Ingatlah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini melayani Tuhan dengan pekerjaan hamba. Hamba-Mu melayani maksud-maksud Tuhan lewat pekerjaanku. Belalah bisnisku. Itu bukan ngancam Tuhan. Itu juga bukan memanipulasi yang maha tinggi. Tapi mengingatkan Tuhan bahwa di dalam pekerjaanku yang bermasalah, yang aku sedang doakan, ada tujuan ilahi. Di dalam pekerjaanku, aku sudah berusaha taat kepadamu. Tuhan, runtuhkanlah bangsa-bangsa. Daud minta pembelaan Allah. Daud mengerti tujuan kerajaan Allah. Kalau doa itu harus berani. Doa itu tidak boleh mengasihani diri sendiri. Kasihan dia saya, Tuhan kasihani aku. Doa itu harus penuh iman. Kita lihat ayat 9. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung.
Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Lihat ayat 9 dan 10. Nangis. Tapi Daud tidak air mata buaya, dia tidak pura-pura. Nangis, tapi dia tidak meratapi nasibnya. Dia berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Daud tidak mencari belas kasihan pada orang lain. Kalau dia sedang dalam masalah, orang pertama yang dia cari bukan hanya orang terakhir. Biasanya Tuhan itu menjadi last resort kan dalam hidup kita. Kalau kita ada bermasalah, kalau semua jalan sudah buntu baru cari Tuhan kan. Daud nggak gitu. Orang pertama yang dia datangi adalah Tuhannya. Kalau dia mencari belas kasihan tidak pada manusia, tapi pada Allahnya. Misalnya Daud itu punya Instagram ya, kalau dia lagi curhat nih lewat sosial media, dia buat semua curhatnya itu privat. Hanya Tuhan seorang yang bisa baca. Masalahnya kalau kita sedang gelisah, itu kita cari pembenaran, kita cari pembelaan itu dari kiri kanan. Itu membuat Tuhan jadi nggak terbeban. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Cari Tuhan dulu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Itu artinya juga kalau dalam masalah, cari dulu Tuhan. Carilah Tuhan dahulu. Bukankah firman itu berbunyi, carilah dahulu kerajaan sorga? Siapa yang kau dahulukan dalam masalah? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Cari belas kasihan itu privat. Sama Tuhan saja. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya sebut di sini registered tears. Air mata yang didaftarkan bukanlah air mata mengasihani diri sendiri, self pity, atau air mata benci. Aduh benci aku, kecewa sama Tuhan. Saya pernah lihat loh, orang kalau kecewa sama Tuhan itu sampai nangis loh. Dia cerita kekecewaannya terhadap Tuhan itu sambil nangis. Nah, air mata itu jatuh sia-sia. Dia tidak menjadi benih waktu jatuh ke tanah. Dan air mata gitu nggak membuat maju. Yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang maju dengan mencucurkan air mata. Air mata kayak gitu nggak membawa kemajuan, malah kemunduran. Jangan kira setiap kali kalau kita berdoa, jikalau kita nangis, air mata itu akan menggugah Allah. Tidak semua air mata. Jenis air mata seperti apa yang sia-sia? Air mata self pity, air mata mengasihani diri sendiri, air mata benci aku. Ya, ketidakpuasan, kekecewaan, yang gitu tidak akan didengarkan. Lalu air mata seperti apa yang ditaruh Tuhan dalam kirbatnya? Yang didaftarkan di hadiratnya. Dan itu akan menjadi peluru doa. Itu akan menjadi modal kemenangan kita. Air mata seperti apa? Air mata ketaatan. Sakit memang, tapi demi taat. Meskipun saya harus menangis waktu saya menaati Tuhan. Itulah air mata ketaatan. Yang kayak gitu menghasilkan sesuatu. Air mata apa lagi? Air mata ketekunan. Rasanya sudah mau give up, mau nyerah di kilometer ini. Saya harus seret kaki rohani saya secara sengaja. Seret selangkah demi selangkah seperti orang kalau sudah kena stroke. Dia harus menyeret-nyeret. Kalau saya harus lakukan itu, saya akan lakukan. Sekalipun kalau saya melakukannya dengan menangis-nangis, bahkan berdarah-darah, saya akan maju dalam Tuhan. Saya memilih untuk tekun dalam iman. Air mata kayak gitu terdaftarkan di hadirat Allah. Doa seperti ini mengundang kemenangan. Jadi kalau kita mau menang, tidak boleh self pity. Kalau doa kita mau berarti, tidak boleh mengasihani diri sendiri. Hati-hati, tidak semua tangisan itu diterima oleh Tuhan. Ayat 10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya jelaskan dulu. Daud ini pede sekali ya, percaya diri. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Nah pertanyaannya sekarang, keyakinan Daud itu berasal dari mana ya? Karena perasaan kita kalau sedang mengalami tantangan itu bisa up and down, naik turun. Kadang-kadang kita yakin Tuhan memihak kita, kadang-kadang kita merasa Tuhan ada nggak ya? Apalagi kalau Tuhan diam aja terkesannya. Maka musuhku akan mundur waktu aku berseru, kata Daud.
aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saya tunjukkan bahwa keyakinan Daud bahwa Allah memihak kepadanya bukan berdasar emosinya, bukan berdasar opini manusia, pendapat kawan-kawannya, tetapi berdasarkan firman Kristus. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. 2 kali Tuhan disebut dengan sebutan yang berbeda. Kepada Allah, kata Allah di situ adalah Elohim, itu sebutan umum, Allah pada umumnya. Kepada Allah firman-Nya kupuji, ini firman Allah secara umum. Dia dapat keyakinan dari mana? Dari Logos hari ini di perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu. Gak usah ada firman khusus. Seluruh buku Alkitab ini harusnya membuat kita yakin bahwa Allah di pihak kita. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kata Tuhan di situ di kalimat kedua ayat 11 adalah Yehova. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia berkata, akulah aku. Ketika Musa tanya, siapa namamu? I am who I am. I am Jehovah. Ini berarti bukan sebutan Allah secara umum, ini sebutan Allah secara personal. Kepada Tuhan yang firman-Nya personal, berarti ini kepada Rema. Memang Kejadian sampai Wahyu ini semua firman tertulis, tapi nggak setiap hari berbicara kepada kita sekaligus Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kadang di kitab Kejadian, kadang-kadang di kitab Esra, kadang-kadang Mazmur berbicara, kadang-kadang di kitab Yohanes, perjanjian baru, bahkan pun di surat Yohanes, bahkan di kitab Wahyu. Ada ayat-ayat tertentu yang personal melompat untuk kita sebagai nubuatan hari ini. Dengan kata lain, Daud berkata gini, aku tahu aku ya Allah di pihakku, dan aku bisa berdoa karena aku berdoa melalui firman dan nubuatan. Dari mana kita tahu Allah di pihak kita? Dari firman Logos yang tertulis dan firman Rema yang kuterima, baik lewat khotbah, lewat sharing orang, lewat renungan harian. Aku tahu Allah di pihakku. Daud ini punya kebiasaan indah. Mengapa doanya penuh kemenangan? Karena dia berdoa melalui firman. Dia tidak berdoa melalui pikirannya. Dia tidak berdoa melalui opini manusia. Dia berdoanya itu dipandu oleh firman dan nubuatan firman yang dia terima secara pribadi. Makanya Daud itu mengalami terobosan doa. Saya tunjukkan terobosannya sekarang ayat 13. Ini kalau bukan terobosan, apalagi? Nasarku kepadamu, ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Loh, bukannya dia masih ditangkap ya? Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dan ini juga masih buronannya Saul. Kok dia sudah bayar korban syukur di depan? Lihat ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Setahu saya belum deh. Bukannya dia masih dikejar-kejar. Ini kan belum naik tahta. Daud belum menjadi raja. Saul belum mati. Kenapa dia berkata engkau telah? Dia pakai kata telah. Seolah-olah sudah terjadi. Berarti dalam roh sudah beres dia waktu doa. Dia sudah dapat lampu hijau dari Tuhan ketika sembahyang. Dia sudah memperoleh kemenangan dalam iman. Saya ulang lagi, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terasa nggak? Dia mulai Mazmur ini dengan keluhan-keluhan, dan dia juga laporkan musuh-musuhnya, Tuhan musuhku banyak, kiri kanan. Tapi ujung dari doanya kemenangan. Dalam roh dia mengalami terobosan, dapat lampu hijau dari Tuhan, langsung dapat kemenangan. Sekalipun secara realita belum menang dia. Tapi dia sudah berkata, aku sekarang boleh berjalan di hadapan Allah. Aku mau raih janji itu dalam cahaya kehidupan. Engkau sudah, bukan akan, telah meluputkan aku daripada maut. Dan korban syukur kubayar di depan. Kata korban syukur akan kubayar kepadamu, kata akan kubayar bahasa Inggrisnya render praise. Kata render itu berarti diproses, bukan otomatis, dan dibayar di depan. Itulah korban pujian. Kalau dibayar di belakang itu bukan korban. Sudah terjadi ya, semua orang bisa. Kalau sudah kejadian ya alamiah. Tapi kalau kita belum mendapatkan sebab bersyukur atau alasan untuk mensyukuri, kita belum melihat bukti, kita sudah bayar di depan. Nah itu korban. Korban itu sakit. Korban itu sengaja. Korban itu lawan arus. Dan korban syukur ayat 13 akan kubayar kepadamu. Berarti yang namanya thanksgiving spirit itu bukan menang dulu.
Thanksgiving spirit itu di depan waktu kita berdoa, sedangkan masalah belum pergi, kita sudah bisa bersyukur sama Tuhan, berarti kita menang. Kalau kita sudah menang dalam roh, tinggal jalan di depan, ada cahaya kehidupan. Tahukah, ini gak heran makanya kalau kita melihat ada orang tertentu yang sudah menang dalam doa, ketika dia mengalami mujizat di alam nyata, waktu itu terjadi dia gak heran. Semua orang di sekelilingnya berkata, loh kok kamu kok gak terpukau, gimana sih? Oh, aku sudah tahu hasil akhirnya. Kok bisa? Kan baru hari ini. Iya, minggu lalu waktu berdoa sudah terjadi terobosan. Aku sudah tahu, saat itu juga aku mengerti bahwa kemenangan sudah diberi. Heran ya? Kemenangan kita itu bukan terjadi di realita nanti. Kemenangan itu terjadi dalam roh kita dulu ketika kita berdoa. Saya kasih 3 poin untuk merangkum pelajaran kita. Tentang berdoa sampai merasa menang. 1, minta hikmat Tuhan bagaimana berdoa dan siapa seteru kita. Supaya kita punya doa gak bombardir dan kita tidak sembarangan. Minta hikmat dulu sama Tuhan. Tuhan, musuhku itu siapa dalam konteks ini? Atau apa? Gak tentu siapa, gak tentu orang, gak tentu, dan seringkali yang pasti musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara yang patut kita waspadai. Minta hikmat sama Roh Kudus. Kali ini seteruku apa Tuhan? 2, berdoa dengan panduan firman dan tuntunan nubuatan. Saya suka lakukan itu waktu berdoa dengan firman. Dan firman-firman yang pernah dicetuskan dalam hidup saya punya kebiasaan catat. Waktu saya berdoa, saya akan klaim itu atas anak saya, atas pernikahan kami, rumah tangga, atas gereja, atas orang lain yang Tuhan pernah bicara. Daud juga sama. Saya yakin waktu dia berdoa diburu musuh, kiri ketemu Filistin, kanan ketemu Saul, dia berkata, Tuhan, Kau pernah berfirman lewat Nabi Samuel, bukan hanya Taurat di tangan. Daud juga berdoa, dan dia ingat firman apa yang dibagikan oleh Samuel dalam hidupnya waktu dia diurapi sebagai raja di halaman belakang papanya. Dia pegang itu, Engkau pernah berfirman dalam hidupku bahwa aku menjadi seorang yang berkenan di hatimu, aku menjadi raja yang Kau urapi. Aku tidak akan mati, aku akan jalan ke depan dalam terang keselamatan. Luar biasa loh, kalau Anda berdoa, doa dengan panduan firman, dan dengan nubuatan yang pernah Anda terima yang belum terjadi, yang belum digenapi. 3, tidak menyerah sampai terjadi terobosan dalam roh kita. Kalau Anda mau tahu kapan doa Anda sudah dijawab, waktu spirit thanksgiving, perasaan syukur itu meluap di hatimu, Anda sudah boleh berhenti berdoa. Doamu sudah mengalami terobosan dari Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.